Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita mengadakan call online kita pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, yang menjadi topik firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yaitu selalu ada berkat di balik goncangan. Yang menjadi ayat firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yaitu tertulis dalam kitab Hagai 2 ayat 7 sampai ke 8. Hagai 2 ayat yang ke-7 sampai ke 8. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Di mana tadi dikatakan Bapak Ibu di dalam firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dimana seperti yang sudah kita alami pada saat sekarang ini ataupun 1 tahun belakangan ini Bapak Ibu, dimana kita mengalami pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu, dimana pandemi ini bukan cuman kita saja yang mengalaminya ya Bapak Ibu, bahkan seluruh dunia, seluruh muka bumi ini mengalaminya Bapak Ibu, dimana goncangan ini melanda seluruh muka bumi Bapak Ibu, dan kita mengalami dampak di berbagai aspek kehidupan Bapak Ibu, dan ini sangat berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita jadi susah dalam perekonomian, susah dalam pendidikan, bahkan pada saat sekarang ini untuk mudik saja kita tidak bisa ya Bapak Ibu, untuk bertemu keluarga saja. Namun saya yakin dan percaya kita bisa berdoa sama-sama Bapak Ibu supaya pandemi ini cepat berlalu ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan kisah-kisah dalam Alkitab, goncangan sudah ada sejak dulu kala Bapak Ibu. Namun goncangan itu datang dengan beda-beda persepsi Bapak Ibu, ataupun berbagai macam ragam goncangan yang Tuhan berikan kepada kita manusia Bapak Ibu. Namun walaupun demikian, jika kita dapat menyikapi goncangan-goncangan tersebut dengan baik, maka goncangan bisa kita tanggapin untuk mendatangkan perubahan ke arah yang lebih baik Bapak Ibu, sehingga melalui goncangan Tuhan akan memunculkan pribadi-pribadi yang lebih berkualitas unggul ataupun teruji Bapak Ibu. Dan kita di sini diajarkan Bapak Ibu, jangan kita langsung marah-marah ataupun langsung berfrustasi ataupun menuntut Tuhan atau marah kepada Tuhan, namun kita tetap berdoa memohon kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan itu penolong kita Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga percaya ya, Tuhan itu Maha Penolong dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, seperti di sini kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf Bapak Ibu, di mana Yusuf pernah mengalami goncangan-goncangan kehidupan yang sangat berat Bapak Ibu ya. Bahkan Yusuf pernah mau dibunuh saudara-saudaranya Bapak Ibu, bahkan dijual ke tanah Mesir ya Bapak Ibu. Namun berbagai macam cobaan yang dialami oleh Yusuf, namun dengan kesabaran Yusuf, dia tidak frustasi karena dia percaya Tuhan adalah penolong dia. Dan hingga pada akhir di ujung kehidupan Yusuf menjadi seorang pemimpin yang besar ya Bapak Ibu. Yusuf mendatangkan berkat besar bagi orang-orang di sekelilingnya pada zamannya Bapak Ibu. Nah, dalam firman Tuhan ini ada 3 cara untuk kita, dimana kita harus kuat, selalu kuat saat goncangan terjadi Bapak Ibu. Di sini ada 3 poin ya Bapak Ibu. Yang poin pertama, belajar bersukacita dan bersyukur
di segala kejadian, Bapak Ibu. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12, dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Nah, di sini kita diajarkan untuk tidak langsung frustasi ya Bapak. Mari kita membawa dalam doa untuk segala cobaan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 dan 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersukacita Bapak Ibu. Jikalau datang masalah, mari kita kehadapin, kita cari jalan solusinya Bapak Ibu. Kita jangan langsung lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, yang akan menyelesaikan masalah siapa? Ya kan Bapak Ibu? Pasti kita sendiri. Dan sembari kita menyelesaikan masalah, mari kita membawa masalah tersebut ke dalam doa. Mari kita curhatkan kepada Tuhan, maka masalah tersebut lambat laun dan kita akan dapat solusinya Bapak Ibu. Kita curhat kepada Tuhan mungkin ya. Dan dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, kita selalu bersyukur untuk setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan kita membiarkan situasi goncangan mengendalikan kita Bapak Ibu. Tapi kita yakinkan diri kita bahwa yang terjadi itu tidak akan melebihi kekuatan kita Bapak Ibu, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan kepada kita melebihi batas kemampuan kita Bapak Ibu. Tuhan percaya ketika Tuhan memberikan cobaan kepada kita, Tuhan percaya kita mampu menyelesaikannya Bapak Ibu. Kalau Tuhan percaya kepada kita, kita juga harus bisa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan juga selalu menyertai kita, selalu melindungi kita, selalu menopang kita di setiap masalah kita Bapak Ibu. Selama kita tidak melepaskan diri dari ketergantungan kita kepada Tuhan, maka kita tahu pasti ada jalan keluar. Pasti akan ada jalan keluar Bapak Ibu dari setiap masalah kita, karena kita tidak pernah sendiri ya Bapak Ibu. Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu ada di setiap langkah kita Bapak Ibu. Tuhan selalu menuntun kita. Yang kedua, di poin yang kedua, belajar berpikir positif atas segala situasi. Kemampuan untuk selalu berpikir positif dalam segala keadaan pasti membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dari sebelumnya Bapak Ibu. Dan kita jangan, kalau misalkan ada masalah, kita langsung pikiran kemana-mana ya Bapak Ibu. Itu akan memperkeruh suasana, bahkan membuat stres tak karuan Bapak Ibu. Kita berpikir positif, kita pikirkan jalan apa yang harus kita perbuat, ataupun kita mencari solusi untuk jalan keluar masalah tersebut ya Bapak Ibu. Proses pendewasaan didapati justru dari kemampuan menghadapi situasi kondisi yang sulit Bapak Ibu. Di sini kita akan diuji ya Bapak Ibu. Sedewasa apa kita menghadapi masalah Bapak Ibu. Kalau kita lari dari masalah, kita masih anak-anak Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghadapi masalah. Kita bahkan sama seperti anak-anak yang belum tahu apa-apa ya Bapak Ibu. Dan kita di sini akan belajar lebih dewasa lagi ketika kita menghadapi suatu masalah yang sangat-sangat sulit Bapak Ibu. Di sini kita belajar bagaimana kita menyikapi ataupun menghadapi setiap masalah yang melanda kita Bapak Ibu, atau yang datang kepada kita. Poin yang ketiga Bapak Ibu, belajar menolak berbagai serangan pikiran negatif Bapak Ibu. Mari kita belajar Bapak Ibu untuk tidak selalu berpikir negatif untuk setiap masalah yang kita hadapin ya Bapak Ibu. Seperti dalam Amsal 15 ayat yang ke-13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau kita menghadapi suatu masalah Bapak Ibu, mari kita mencari solusi, mari kita berdoa.
Sembari kita mencari solusi, mari kita berdoa Bapak Ibu. Jangan kita jadi berpikir kemana-mana ataupun berpikiran negatif. Itu akan merusak pola pikir kita Bapak Ibu, bahkan merusak pribadi kita ya Bapak. Pikiran negatif jika dibiarkan pasti akan menghasilkan perasaan-perasaan negatif pula Bapak Ibu. Itu semua tidaklah berguna. Justru itu bisa menurunkan semangat dan menghalangi kita pada harapan-harapan tertentu Bapak Ibu. Jadi itu tadi Bapak Ibu 3 cara untuk kita harus selalu kuat di saat goncangan terjadi. Yang pertama tadi, belajar bersukacita dan bersyukur di segala kejadian. Yang kedua, belajar berpikiran positif atas semua situasi. Yang ketiga, belajar menolak berbagai serangan pikiran negatif. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bawakan Bapak Ibu sebagai penutup untuk kita pada malam hari ini. Ketahuilah bahwa Tuhan memperhatikan dan menyertai kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan pasti siapkan berkat di balik goncangan yang kita alami. Dia sudah janji untuk menyertai kita, tapi kita harus terus melekat kepadanya Bapak Ibu. Tuhan sudah menyediakan rancangan indah di balik goncangan, di balik masalah yang kita alami ya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Isilah hati dan pikiran kami Tuhan dengan hal-hal baik Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat keluarga dan saudara-saudara kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah membaca dan belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami dan menjalankan kehidupan kami dalam sehari-hari Tuhan. Tuhan bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami dapat selalu mengucap syukur dan segala hal. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan, khusus buat keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan setiap aktivitas, baik pekerjaan ataupun yang masih dalam bangku pendidikan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan selalu dan buka jalan pikiran kami semua, agar tetap berada di dalam jalan yang benar Tuhan, dan selalu dalam memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Engkau menghapusnya Tuhan dengan darah-Mu yang suci Tuhan, supaya kami layak menerima setiap berkat yang ingin Kau berikan kepada kami Tuhan. Ini doa dan harapan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.